the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2963. Nah, ini waktunya, bersiaplah untuk mati. Bos Barat menyipitkan matanya dengan jahat ketika dia melihat Iwan datang ke arahnya. Jika Iwan dikalahkan oleh Bos Selatan dan dia rentan dari belakang, ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk menjatuhkan Iwan dan dia tidak akan melewatkannya. Mengambil kesempatan ini, dia lalu meluncurkan Phantom Strike dari belakang Iwan. Di saat yang sama, Iwan lalu memiringkan tubuhnya untuk menerima pukulan dengan pelindung dada Kaisar. Ini sudah berakhir. Keluarga Gumelar dan pengawal naga semuanya merasa putus asa setelah melihat Bos Selatan dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan dengan Iwan. Mereka semua tahu bahwa Iwan sangatlah kuat dan sangat cepat, bahkan lebih dari Bos Selatan dan Bos Barat. Menghadapi serangan mereka, Iwan bisa saja memanfaatkan kecepatannya untuk menghindar. Dalam skenario terburuk, dia akan terluka seperti Arthur dan akhirnya ditangkap. Namun, itu berarti dia akan mati. Namun karena suatu alasan dia menghadapi mereka secara langsung, bukannya menghindar, membiarkan Bos Barat mendaratkan pukulan ke dadanya. Mengingat kekuatan Bos Barat, dia bisa dengan mudah mengalahkan Iwan atau bahkan membunuhnya. Setelah Iwan kalah, sisanya bukan tandingan Bos Selatan dan Bos Barat. Jadi, orang bisa dengan mudah membayangkan apa yang mungkin terjadi pada mereka. Seketika, perasaan mereka pun hancur tak terkira. Bagus, akhirnya kita bisa menyingkirkan bajingan kecil itu. Bertentangan dengan keputusasaan mereka, Bos Selatan, Roni, dan Felton semuanya tertawa. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Iwan bergegas ke kuburannya sendiri, mereka tahu bahwa Iwan hanyalah manusia biasa. Sekarang dia menerima pukulan dari Bos Barat tepat di dadanya. Dia pasti akan binasa dan sepertinya itulah satu-satunya hasil yang mungkin. Namun sebelum mereka bisa menikmati kegembiraan sepenuhnya, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka semua. Bam! Mengikuti suara yang memekakan telinga, Iwan menerima serangan Bos Barat di bagian dada. Yang membuat semua orang bingung, dia tetap bergeming dan bahkan tidak mundur satu langkah pun. Bos Barat, kaulah yang harus mati, ambil ini. Iwan mencibir dan melancarkan serangan kuat ke Bos Barat. Apa? Tidak mungkin. Bos Barat terguncang ketika dia merasakan serangan Iwan mendekat. Phantom Strike miliknya mengenai dada Iwan dan dia tidak menyangka bahwa Iwan akan menerima pukulan tersebut tanpa mengalami cedera apapun. Ini sangat tidak nyata sehingga dia terguncang sampai ke inti-inti. Namun ini bukan waktunya untuk tetap terkejut. Iwan sudah membalas dan dia harus menghindar. Sayangnya, dia masih dalam momentum serangannya dan hanya bisa menyaksikan serangan Iwan semakin dekat. Tetap saja, dia adalah seorang seniman bela diri di tahap puncak yang muna dan tidak akan menyerah begitu saja. Pada saat terakhir, dia memanggil seluruh sisa energinya dan memiringkan tubuhnya ke samping, nyaris lolos dari kerusakan pada dadanya.
namun dia malah menerima pukulan di bahunya. Bab 2964. Patah mengikuti suara retakan tulang. Bahu bos barat itu hancur oleh serangan Iwan dan dia pun terlempar ke kejauhan. Begitu dia mendarat, dia merasakan sakit yang menusuk di bahu dan dadanya. Dia kemudian memuntahkan darah dan tergeletak di tanah. Untungnya, dia berhasil menghindari pukulan di dada dan hanya tulang di bahunya yang hancur. Meskipun dia menderita luka dalam yang parah, dia tidak berada dalam bahaya kritis. Kalau tidak, dia akan lumpuh atau terbunuh secara permanen ketika menghadapi energi spiritual Iwan. Bagaimana ini mungkin? Semua orang mengucek mata tidak percaya, termasuk Felton, Ronnie, Agus, Levi, dan yang lainnya. Mereka semua tadinya mengira bahwa Iwan akan hancur ketika dia menghadapi serangan dari bos selatan dan bos barat pada saat yang bersamaan. Yang membuat mereka bingung, Iwan malah tidak terluka meski menerima pukulan di dada dan bahkan melukai bos barat. Ini bisa dibilang sebuah keajaiban. Felton dan Ronnie merasa merinding dan mereka tidak tahu bagaimana Iwan melakukan ini. Juga tidak bisa menerima apa yang baru saja terjadi. Iwan, siapa sangka harta karunmu naik ke tahap puncak yang munah. Harta karun jenis apa yang akan ditingkatkan bersama dengan kekuatanmu? Ekspresi bos selatan menjadi gelap. Setelah melawan Iwan beberapa kali, dia sudah mengetahui tentang alat pertahanan yang dimiliki Iwan sejak lama. Setelah melihat cara Iwan selamat dari serangan bos barat tanpa cedera, dia dapat dengan mudah menebak bahwa itu berkat alat pertahanan itu. Namun ketika dia bekerja dengan Raja Iblis untuk melawan Iwan, Iwan bukanlah tandingannya dan bahkan terluka. Pada akhirnya Iwan mengandalkan kekuatan energi potensial ranah pedang untuk melenyapkan Raja Iblis dan melukai bos selatan. Dan Iwan menang tipis. Karena itu, bos selatan yakin bahwa alat pertahanan yang dimiliki Iwan hanya berada di tahap menengah yang munah. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mampu nyaris menghancurkan Iwan dan keluarga Gumelar ketika dia masih berada di tahap akhir yang munah. Namun ketika level Iwan mencapai tahap puncak yang munah, begitu pula alat pertahanannya. Ini sungguh tidak nyata. Bahkan untuk seorang yang berpengalaman seperti bos selatan, dia tetap merasa bingung. Tidak heran jika Iwan bisa menghadapi konfrontasi dengan bos selatan dan bos barat. Dia bahkan berhasil melukai bos barat, jadi dia mengandalkan harta karun. Semua orang pun tersadar setelah mendengar apa yang dikatakan bos selatan dan mereka akhirnya mengerti mengapa Iwan tidak jatuh seperti halnya Arthur.